Dengan kita tahu diri kita itu siapa, apa yang kita mau, apa yang jadi faktor resiko, kita kan pasti punya lebih punya kurang gitulah ya kira-kira. Nah, kita jadi tahu kira-kira apakah menikah saat ini menjadi tepat atau perlu waktu lagi nih untuk mempersiapkan pernikahan yang tadi perannya banyak banget gitu. Aku rasa pesan aku justru adalah kenali diri dulu sebaik-baiknya sehingga versi terbaikmu itu yang akan mengantarkanmu pada orang yang sama baiknya kayak kamu gitu. Dan menghindari faktor resiko yang lebih besar yang menghambat potensi atau optimalisasi diri kamu gitu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu dilancarkan aktivitas dan juga rezekinya. Amin. Udah lama banget nih kita nggak ngobrol, nggak diskusi terkait banyak hal. Apalagi di tahun-tahun ini udah mulai banyak banget topik-topik yang sangat menarik untuk dibicarakan ya. Nah buat teman-teman yang merasa butuh teman diskusi, butuh tempat untuk ngobrol bareng, mencurahkan opininya, dan juga mendapatkan banyak informasi dan juga pembelajaran yang baru, bisa banget teman-teman langsung dengerin podcast Diksi. Kita bakal ngobrol seru selama 30 menit ke depan. Yang pastinya kali ini topiknya gak kalah seru dari topik-topik sebelumnya, dan dengan narasumber yang pasti keren lah. Kalau kalian gak dengerin kayaknya sia-sia banget sih. Narasumber kali ini dia punya latar belakang yang sangat buat teman-teman keren, kece, dan dikenal oleh banyak orang pastinya. Kayaknya biar nggak terlalu lama-lama banget jedanya, kita langsung aja sambut narasumber yang keren kita. Ini dia Mbak Fafat. Hai semuanya. Halo Mbak Fafat. Gimana nih Mbak kabarnya, sehat? Sebenarnya kurang sehat karena kayaknya aku keracunan makanan sih. Aduh, keracunan makanan. Semoga cepat sembuh ya Mbak. Kira habis makan apa tuh Mbak kayaknya? Kayaknya nggak perlu kita sebutin nih, nanti disangkainnya menyebut merek gitu ya. Aduh, gitu. Nah, kayaknya kita di alma mater loh Mbak ternyata. Wait, mana alma maternya Mbak? Aku dulu juga alumni Malimat nih kebetulan. Oh, alumni Malimat. Tapi kayaknya angkatannya udah tuh Mbak Fafat lulus, kayaknya aku baru masuk deh. Dia harus banget nih momen di sini. Iya masuk pas kamu udah lulus. Enggak apa-apa. Salah kebalik, aku lulus, kamu masuk. Iya, enggak apa-apa Mbak Fafat awet muda gitu guys, dari pertama ketemu sampai sekarang. Kesibukannya apa nih Mbak sekarang nih? Sekarang aku praktek namanya di Biro Hatiplong. Jadi kalau teman-teman merasa perlu konseling secara hemat, murah, bisa cek aja hatiplong.com. Boleh banget tuh teman-teman yang butuh arahan psikolog, ahli psikolog gitu ya. Bisa banget ke bironya Mbak Fafat gitu ya. Oh ya, aku tuh kemarin sempet ngecek akun Instagramnya Mbak Fafat nih. Kalau nggak salah nama akunnya Just Alfreda ya kalau nggak salah. Nah itu kan di tanggal postingan 5 Desember 2025 gitu. Apa yang aku posting di 5 Desember? Itu ada Mbak Fafat ini ngambil sumpah psikologi kalau nggak salah. Sumpah psikolog atau ya? Tapi kayak bukan tanggal 5, tanggal 9. Oh tanggal 9, sumpahnya tanggal 9 gitu. Maaf ya, soalnya postingannya tanggal 5 itu aku ceknya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, alasan Mbak Fafat mengejar sampai ke profesi ini kenapa coba? Kan soalnya kan sekarang ini banyak banget ya kayak orang ngomongin apa sih kuliah tuh, apalagi waktu itu juga ada yang ngomong ya kalau misalnya kuliah itu scam gitu lah. Kalau dari Mbak Fat apa sih yang jadi motivasi utama gitu? Satu, aku merasa dalam memenuhi tugas perkembangan kita kan setiap tambah usia, setiap berubah tahun gitu ya, kita pasti punya tugas perkembangan yang baru gitu. Nah, namanya kita punya tugas, kita perlu punya kapasitas supaya kita bisa beradaptasi dengan tugas-tugas yang akan berganti kecuali kita sudah meninggal atau mati gitu. Maka aku merasa sekolah profesi adalah bagian dari aku untuk mengumpulkan ilmu gitu ya, sehingga aku bisa beradaptasi dengan peran-peranku selanjutnya atau peran-peran di tugas perkembanganku selanjutnya gitu. Karena selain itu juga pada waktu itu aku memang sudah kerja, jadi selesai S1 aku kerja dulu. Ketika aku bekerja di tempat kerjaku yang lama, aku merasa perlu punya kapasitas yang lebih gitu ya, atau perlu punya keterampilan yang baru supaya aku bisa memfasilitasi individu lain dengan punya pendekatan-pendekatan yang lebih
mungkin lebih dekat lagi gitu ya dengan persoalan-persoalan yang aku temui gitu. Dalam artian tadi aku bilang karena setiap kita tambah tugas perkembangan, tambah juga tanggung jawab yang kita jalankan, kalau kita punya keilmuan yang cukup, kita bisa menjalankan tanggung jawab dengan harapannya dengan baik juga gitu, karena kita punya bekal yang cukup, kira-kira gitu. Oke. Motivasinya nih sangat apa ya? Nggak semua orang bisa tanemin gitu ya Mbak. Apalagi kan Gen Z sekarang ini kan juga banyak yang kayak minim motivasi gitu. Akhirnya banyak banget yang kayak mengeluh kayak aku capek banget nih sama kuliah, aku capek banget nih sama belajar gitu. Apa aku nikah aja ya? Nah, pertanyaan nih, Mbak Fafat selama kuliah itu kan pasti berat banget nih. Ada nggak kepikiran kayak apa aku nyerah aja ya? Apa aku lebih memilih romantisnya aja ya, nikah aja gitu? Ada nggak Mbak? Oke. Yang pertama aku merasa bahwa menikah tuh bukan exit plan ya. Karena menikah perlu punya kapasitas yang sama baiknya kayak tadi kita bekerja gitu ya. Menikah pun perlu punya kapasitas yang sama baiknya dengan kita mempersiapkan di dunia kerja misalnya gitu ya, untuk bisa beradaptasi terutama dengan peran baru. Namanya pernikahan itu kan peran baru gitu. Sama kayak aku bilang tadi bahwa dalam menjalankan tugas perkembangan kita perlu punya kapasitas supaya kita tuh bisa punya ilmu, kira-kira gitu ya. Kalau kita punya ilmu, biasanya kita akan bisa mempertimbangkan lebih matang gitu. Karena kita mengfungsikan otak bagian depan nih, bagian prefrontal cortex gitu ya, untuk bisa memutuskan dengan berbagai pertimbangan yang mana otomatis kalau kita nggak punya ilmunya, pertimbangannya otomatis sumber mempertimbangannya kan akan sedikit. Tapi kalau kita punya ilmunya, kita bisa punya pertimbangan lebih banyak sehingga kebijakan yang diambil, keputusan yang diambil itu bukan sesuatu yang kira-kira di kemudian hari akan kita sesali gitu. Ataupun kalau di kemudian hari kita menyesali gitu ya, kita udah tahu bahwa kita pernah memperhitungkan resiko yang akan kita hadapi dengan tadi kita punya ilmu gitu. Oke. Tapi kalau misalnya memilih untuk menikah nih Mbak daripada pendidikan, itu salah nggak sih Mbak? Aku seringkali menghindari kata benar salah ya. Karena kayak tadi misalnya kamu bilang Gen Z itu mudah menyerah. Stigma nggak sih mudah menyerah tuh? Kayak lebih apa ya, labeling aja sih mungkin. Labeling stigma nggak? Iya. Nah, aku berusaha untuk menghindari karena sebenarnya setiap generasi itu punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Karena setiap generasi punya tempat bertumbuhnya masing-masing dan punya tantangan tempat bertumbuhnya masing-masing gitu. Misalnya kalau kita bilang tadi, Gen Z lahir di saat teknologi serba mudah gitu. Artinya mungkin jadi mudah menyerah karena semuanya serba mudah gitu. Tapi nggak juga gitu. Menurut aku, kalau aku lihat beberapa tren justru Gen Z lebih cepat dalam mengolah informasi gitu, karena mereka lahir sudah dengan kecanggihan teknologi gitu. Jadi aku merasa yang tadi perlu kita perlu kita perbaiki cara kita melihat sesuatu gitu, bahwa label dan stigma bisa berpengaruh pada potensi seseorang gitu. Kalau kita bilang Gen Z misalnya, mungkin iya punya faktor resiko atau kecenderungan untuk lebih mudah menyerah. Tapi kan kalau kita bilang Gen Z, semua dong yang kita bilang Gen Z punya etos yang demikian, padahal kan belum tentu gitu. Nah, itu sih kayaknya. Terus tadi apa ya pertanyaannya? Lebih baik memilih menikah daripada pendidikan. Gimana kalau milih menikah pendidikan? Yang pasti kita nggak bisa menjustifikasi pilihan seseorang gitu. Benar dan salah akan bergantung pada situasi orang tersebut gitu. Yang perlu aku sampaikan bahwa semoga dalam memutuskan tadi ya, karena sebenarnya kan tetap ada aja tuh, kalau aku lihat ada juga kok yang memutuskan untuk menikah Najwa Shihab menikah usia muda gitu. Menikah usia muda dan dia tetap bisa bertanggung jawab sama pendidikannya, dan hari ini kita melihat bahwa dia karirnya baik-baik saja gitu. Tapi dalam artian yang perlu dipertimbangkan adalah tadi kayak aku bilang, semakin banyak ilmu yang kita punya, kita jadi bisa mempertimbangkan apakah kualifikasi pasangan kita sudah sesuai sama yang kita butuhkan misalnya gitu ya. Apakah tujuan kita memang kan masing-masing dong, orang kan bebas aja. Kalau misalnya menurutku ya, kalau misalnya memang dalam pilihan dia misalnya prioritasnya adalah menikah, nggak ada masalah juga. Tapi yang aku perlu sampaikan adalah dipertimbangkan lagi bekal-bekal untuk menuju ke pernikahannya. Betulkah pernikahan itu sudah betul siap untuk dilangsungkan gitu ya? Karena kan tadi aku bilang setiap peran baru, menikah kan otomatis akibat setelahnya atau dampak setelah menikah itu kan punya peran baru gitu. Nah, apakah sudah siap dengan peran baru yang tadi gitu? Dan perlu juga melihat bahwa ketika sudah memutuskan untuk menikah,
akan ada banyak lagi tambahan tugas gitu. Nah, apakah kita sudah punya kesiapan yang cukup atau belum? Jadi bukan bener salah sih sebenarnya, tapi melihat lagi seberapa jauh gitu ya pernikahan itu akan memaksimalkan potensi yang kita punya atau individu itu punya, atau justru akan menjauhkan dia dari optimalisasi potensi terbaiknya. Gitu. Nah, maka bisa dilihat kan hari-hari ini yang lagi dikampanyekan supaya tidak ada pernikahan usia anak gitu. Kenapa gitu? Karena memang secara aku percaya bahwa sesuatu ditetapkan pasti ada pertimbangannya gitu. Misalnya pertimbangannya adalah oh ya di usia anak memang belum cukup matang gitu. Secara misalnya psikologisnya atau secara emosionalnya atau secara kemampuan berpikirnya, mungkin iya sudah punya bekalnya, tadi aku bilang udah punya bekalnya, tapi apakah sudah cukup atau belum, nah itu kan yang perlu kita cek kembali gitu. Jadi aku rasa lebih ke, karena gini juga sih, ada banyak orang yang dia nggak punya pilihan, dalam artian mungkin bukan nggak punya pilihan ya, tapi pilihannya terlalu sempit gitu. Maksudnya dia punya keterbatasan pilihan gitu. Mungkin kalau kita hari ini punya kebebasan gitu ya, untuk memilih untuk sekolah dulu, memilih untuk mengakses pendidikan sampai tinggi, tapi ada sebagian besar orang yang nggak punya kemewahan itu. Maka pilihannya jadi sangat terbatas, bukan? Iya. Gitu. Oke. Karena kebetulan aku sendiri juga ada pemikiran gitu kan, Mbak, kayak apa aku milih untuk nikah muda gitu. Apalagi kan di kalangan keluarga itu tradisi Jawanya itu kental banget gitu, sering untuk dipilihkan kayaknya kamu lebih baik nikah aja gitu. Karena kan apalagi orang-orang dulu itu kan masih memegang kuat perempuan itu tidak perlu pendidikan tinggi gitu kan. Sedangkan kalau sekarang perempuan juga banyak yang dituntut untuk punya cita-cita yang tinggi gitu. Kalau misalnya nanti dia memilih menikah kan ada kan beberapa laki-laki yang dia itu istilahkan tidak memberikan kesempatan, kayak pengennya ya udahlah nanti istriku nggak usah ngelanjutin sekolah gitu. Nah itu kan nanti akhirnya yang jadi dirugikan itu kan juga pihak perempuan gitu. Nah kalau ketika perempuan ini memilih untuk sedemikian, udahlah aku mau menikah aja, itu nanti apakah ketika pendidikannya terhambat itu akan mempengaruhi ke bagaimana dia andil peran dalam rumah tangga itu? Menurut aku itu bisa memperbesar faktor resikonya. Nah, namanya faktor resiko itu akan bergantung dengan faktor-faktor yang lain. Jadi gini, namanya faktor resiko bisa jadi enggak kan. Tapi dia punya potensi beresiko gitu. Nah, tinggal nanti tentu saja ketika punya faktor resiko, otomatis di sana punya faktor kerentanan gitu, ya kan? Kayak tadi misalnya kira-kira kalau misalnya terhenti pendidikannya, peluang pekerjaannya kayak apa? Peluang dia untuk aktualisasi diri kayak apa gitu ya? Aktualisasi diri kayak apa gitu. Nah, jadi tadi balik lagi kalau aku baca gitu ya, ketika pilihan pendidikan itu bisa jadi pilihan untuk kita tadi loh punya cara berpikir yang memungkinkan untuk mempertimbangkan dan menganalisis. Ya maksudnya kita kan sekolah dan menempuh pendidikan itu kan untuk mengubah paradigma, untuk mengubah cara berpikir gitu. Otomatis ketika berubah cara berpikir, berubah paradigmanya akan berubah juga gitu, melihat situasi, mengelola permasalahan, berhadapan sama konflik itu akan berbeda. Nah ketika pendidikannya nggak tuntas gitu ya, atau misalnya pendidikan dasarnya nggak terpenuhi, kira-kira kayak apa ketika dia bertemu sama konflik, ketika dia bertemu sama tantangan, ketika dia bertemu sama hambatan gitu. Nah bisa jadi, tadi kan namanya faktor resiko, bisa jadi beresiko untuk berhadapan sama semua itu. Gitu. Tapi bisa juga enggak juga gitu, bergantung banget karena individu itu kan sangat different gitu, sangat berbeda gitu bagaimana dia bereaksi atas sesuatu atau merespon sesuatu gitu. Tapi namanya punya faktor resiko tentu saja akan memperbesar resiko yang akan dihadapi gitu. Oke. Karena kan di rumah tangga itu kita nggak bisa mungkiri akan ada konflik gitu ya Mbak, kalau misalnya belum kesiapan secara pernikahan itu kan nggak cuma romansa doang ya Mbak, karena kan harus ada bagaimana kita menyelesaikan masalah tadi yang kayak Mbak Fat bilang kayak gitu. Kalau misalnya dari segi gimana dia kayak berpikir itu dari pendidikannya bukan masih kurang, tapi kayak kurang, kayak dari segi pendidikannya masih kurang kan, jadi kayak bagaimana dia berpikir juga terhambat gitu. Ya nggak sih Mbak? Kalau aku salah koreksi loh Mbak, karena aku kadang
sering banget lupa gitu. Oke, terus ya Mbak Fafat ini kan kebetulan psikologi ya kuliahnya nih. Kalau dari pandangan psikologi sendiri, menikah muda itu masih dirasa sudah siap atau masih kurang gitu? Muda tuh apa sih definisinya emang? Muda mungkin di bawah umur. Kita muda nggak? Muda. Usia anak nggak? Kalau si anak kayaknya enggak. Nah, berarti kita perlu mengkonkretkan dulu nikah muda yang dimaksud tuh kayak apa? Oh, okay. Kayak apa emang yang kamu maksud nikah muda? Kalau yang aku maksud kayak kan ada nih anak SMP atau SD kan sekarang banyak banget nih. Berarti menikah usia anak maksudnya? Ya. Kan akan berbeda tuh kita ngomongin muda sama anak itu kan akan berbeda gitu. Yes, betul. Kalau tadi kita lihat pendidikan adalah hak asasi manusia gitu. Yes. Ketika dia menikah di usia anak dan terhenti proses pendidikannya, otomatis kan berarti hak asasi dia sudah tercabut gitu ya, atau sudah tidak dipenuhi gitu. Maka kira-kira menurut kamu ketika hak-hak dia nggak dipenuhi, apakah sebaiknya dilanjutkan? Kalau dari aku enggak sih. Nah untuk itu, jadi kita lihat kayak gitu aja bahwa usia anak punya hak untuk dapat pendidikan, untuk dapat kasih sayang gitu ya. Nah ketika itu nggak terpenuhi, berarti kira-kira apakah itu perlu dilanjutkan kan? Berarti kira-kira nggak perlu dilanjutkan ya? Atau tadi aku bilang bahwa berarti bisa memperbesar faktor resiko dia gitu di tugas perkembangan dia selanjutnya gitu. Betul. Kalau untuk kesiapan dari segi mental sendiri, dari psikologi sendiri tuh apakah itu bisa mengikuti perjalanan kayak yaudah sekarang belum siap tapi nanti kalau udah jalan pasti udah siap, itu kira-kira kayak gitu atau emang harus dibina dari awal? Maksudnya kalau udah jalan udah siap tuh gimana? Kan ibaratnya nih, kalau orang nikah itu kan nggak semuanya tentang dilandaskan dari cinta. Kayak yaudah ada yang dijodohin orang tua nih, karena orang tua biasanya ngomong yaudah jalan dulu aja, nanti kan pasti perasaannya muncul. Nah, apa kesiapan mental seseorang untuk membangun rumah tangga itu juga sama kayak ketika diuntukkan jatuh cinta gitu? Menurut aku akan jadi beda ya. Yang kamu maksudkan tadi. Iya. Yang pertama, sama seperti kita waktu masih kecil, kita kan diajarin untuk jalan. Ya. Supaya kita bisa menopang tubuh kita dengan tegap, misalnya gitu ya. Supaya keberfungsian saraf-sarafnya sempurna gitu ya, supaya bisa bertumbuh gitulah ya, kira-kira sesuai dengan usianya. Nah kalau kayak tadi, apakah pernikahan bisa dijalankan, maksudmu dijalankan tanpa cinta gitu maksudmu? Dijalankan tanpa kesiapan mental. Tanpa kesiapan mental. Tadi aku bilang kira-kira ketika misalnya gini deh, ketika kamu ngobrol sama aku sekarang gitu, kamu nggak baca-baca dulu, kira-kira akan kayak apa sih? Nggak baca-baca dulu informasi berkaitan sama tema kita bakal kayak gimana? Awkward sih, nggak tahu mau ngomongin apa. Kira-kira sama ketika pernikahan tidak disiapkan, menurut kamu apa yang akan ditemui? Kebingungan? Iya, kebingungan tentu saja gitu ya. Nah, tapi balik lagi dengan harapannya kan dengan informasi yang kita berikan ini gitu ya, pelajar khususnya gitu ya, bisa mempertimbangkan baik-baik gitu kira-kira tantangan atau resiko yang akan dia pilih ketika dia memutuskan untuk menikah gitu ya. Nah, yang tadi apakah tentu saja ketika nggak disiapin tentu saja jadi punya faktor resiko yang lebih besar gitu, karena disiapkan aja masih punya faktor resiko kan gitu. Misalnya kayak dua individu yang berbeda, dibesarkan dari keluarga yang berbeda, otomatis cara berpikirnya berbeda, apa yang dia yakini berbeda gitu ya, itu aja udah memicu konflik gitu. Yang mana ketika nggak dipersiapkan nih, kira-kira menurut kamu dalam berhadapan sama konfliknya kayak apa? Perbedaan pendapat, perdebatan. Nah, pendapat. Sebenarnya kalau beda pendapat tuh kan wajar, normal. Berdebat juga wajar dan normal gitu. Karena kalau diem-diem juga berarti ada yang keliru juga gitu. Karena kita perlu cara yang sehat untuk berkomunikasi, berdebat, belajar mengelola konflik gitu ya. Maka tadi ketika proses persiapannya di skip gitu ya, faktor resikonya jadi lebih besar gitu. Karena setiap kita tuh kan membawa faktor resiko sebetulnya gitu. Tinggal seberapa besar faktor resiko itu jadi resiko atau justru malah jadi faktor protektif gitu. Nah, persiapan itu membantu kita untuk punya faktor protektif sehingga resiko yang akan kita temui jadi minimalis gitulah kira-kira. Tapi kan nggak mesti juga menghilangkan resiko yang ada, tapi ketika kita punya faktor protektif ini akan bertemu sama faktor resiko tadi. Oke. Ternyata butuh persiapan banyak ya kalau mau nikah. Karena kan
ya aku sendiri juga pernah berpikir nih Mbak, kayak nikah tuh kayak romantisnya aja, aku tuh pengen nanti keluarga kayak gini. Ada kayak siapa? Masa harus di-spill di sini gitu. Oh. Mereka kan yang ngelihat media sosial gitu. Anak-anak muda kan suka banget nih. Rata-rata kayak cerminannya sekarang ini sangat-sangat media sosial gitu. Yang dilihat kan dari pasangan muda nih, oh kayaknya dia tuh bahagia banget, romantis banget. Akhirnya muncul tuh banyak banget kayak opini-opini ketika dalam memilih nikah muda kan, bayangannya berarti nanti suamiku nge-treat aku harus kayak gini dong biar aku akur, aku harus nge-treat suamiku kayak gini dong biar nanti rumah tangganya baik-baik aja gitu. Apakah dari media sendiri ini juga menjadi apa ya resiko gitu Mbak, kalau misalnya mengambil pilihan gitu? Aku percaya stimulus tuh netral. Jadi stimulus itu netral bergantung sama respon atau reaksi kita terhadap stimulus itu. Bagaimana kita memproses si stimulus tadi. Kan postingan sosial media itu kan stimulus ya. Nah, bagaimana kita merespon atau bereaksi sama stimulus itu sebenarnya yang perlu kita persiapkan gitu. Nah, kalau pertanyaannya adalah apakah sosial media tadi jadi kayak sosial media ini apakah menjadi bisa menjadi acuan untuk dia memilih gitu? Jadi acuan untuk memilih tergantung, karena sebenarnya sekarang kalau aku lihat di sosial media tuh pilihannya banyak. Makanya aku bilang kita sebagai manusianya yang perlu memilih yang mana yang mau kita lihat dan mana yang mau kita dengerin, yang mana yang mau kita, kan gini tadi meskipun stimulusnya netral, tapi kalau terus menerus dia dipaparkan sama kita, itu kan akan berpengaruh pada bagaimana persepsi kita terhadap sesuatu gitu. Nah makanya ketika tadi di sosial media kita kan bisa pilih sebetulnya gitu, mana yang memang profesional yang bicara gitu, mana yang sumber-sumber nggak bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Kalau itulah fungsi pendidikan tuh kan untuk membedakan mana yang bisa jadi acuan, mana yang nggak perlu kita jadikan pegangan gitu. Aduh, ini kita membahas apa lagi? Kayaknya pertanyaan ini banyak banget karena aku juga jujur masih kepo-kepo banget sih Kak. Kayak salah satunya aku sendiri kan pengen banget nikah muda kayak aku ngomongin tadi ya. Setelah lulus S1 ya pengen nikah gitu. Nikah itu kalau dari usia berapa ya, berarti aku 21 gitu. Kalau di psikolog sendiri usia 21 itu dianggap secara psikolognya ya Kak, apakah sudah dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga gitu. Kan katanya umur 17 ke 20 itu kayaknya masih anak-anak labil gitu. Kalau menurut teorinya Erikson yang lama kan berarti 21 tuh usia dewasa awal. Tapi kalau kita pakai teori yang baru-baru ini dikembangin, katanya 21 tuh juga masih masuk ke remaja gitu. Nah, aku nggak tahu nih kalau misalnya kau bilang secara psikologisnya usianya berapa gitu, karena kebetulan aku nggak cari tahu ya usia berapa gitu. Yang pasti tadi kalau misalnya di negara aja tuh kan kalau nggak salah 19 sama 17 ya, bener nggak? Ya, berapa sih 19 sampai 17 ya? Iya, kayak terakhir itu 19 sampai 17 gitu ya. Artinya sebenarnya usia pun udah dinaikkan gitu, minimalnya gitu. Nah, kalau begitu berarti di usia 21 kan secara administratif sudah bisa memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah gitu. Nah, tapi tadi balik lagi, kalau untuk kesiapan itu akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain gitu. Kamu punya contoh, kamu punya persepsi atau punya pikiran untuk menikah di usia muda setelah lulus S1 karena kamu punya contoh di keluarga kamu menikahnya usia muda gitu. Nah, apa yang kamu persepsikan dari pernikahan muda kan jadinya kamu punya keinginan untuk kira-kira melakukan hal yang sama gitu, karena itu budaya di keluarga gitu. Maka aku nggak bisa bilang siap atau belum, benar atau enggak gitu ya, karena itu akan balik lagi gitu. Pada aspek yang lain, misalnya gini ya, kamu kan pada aspek misalnya contoh atau yang di sekitar kamu mungkin kamu jadi terasa siap gitu, tapi kamu perlu cek lagi misalnya secara fisik sudah siapkah misalnya gitu. Karena kan nanti misalnya secara reproduksi akan kayak apa gitu.
Kemudian misalnya secara psikologis misalnya kamu manajemen dirimu kayak apa, manajemen emosi kamu kayak apa gitu ya. Terus misalnya secara sosial gimana kamu bisa mengkomunikasikan, misalnya ketika kamu nggak sependapat gitu ya, iya, kamu udah tahu belum sih tentang dirimu gitu, tentang dirimu dan potensi konflik yang kamu bawa dari dirimu gitu. Nah ketika kamu sudah tahu dirimu dan potensi konflik yang kamu bawa, kan kamu bisa ngobrol juga nih sama pasangan kamu gitu ya. Apakah sudah ketemu nih titik tengahnya dari perbedaan tadi gitu. Oke. Berarti kalau mau nikah nih persiapannya nggak cuma tentang kasih sayang gitu ya Mbak? Sebenarnya kalau Najwa Shihab sih bilangnya kalau misalnya tentang itu tuh emang kasih sayang jadi penting juga gitu. Perasaan jadi penting juga, tapi jangan lupa bahwa kita sedang mempersiapkan gini. Misalnya kamu adalah seorang individu gitu. Pasangan kamu juga individu yang kemudian jadi dua orang yang akan punya potensi menghasilkan individu baru. Nah, kamu pun sebagai individu udah punya peran sebelumnya gitu. Sebagai anak, sebagai apalagi pasangan misalnya gitu ya. Nah, di sini yang perlu diingat adalah bahwa mungkin iya kasih sayangnya perlu gitu. Tapi perlu diingat bahwa dalam menjalankan peran-peran fungsi tadi, misalnya sebagai anak, sebagai pasangan, sebagai warga masyarakat gitu. Itu kan perlu skill yang lain gitu, perlu kemampuan atau keterampilan yang lain gitu. Karena tadi misalnya nih, kamu berkonflik sama pasanganmu, misalnya gitu ya. Kira-kira keturunan kamu atau generasi selanjutnya akan kayak apa? Kalau misalnya udah punya anak nih. Ketika kamu nih, misal kamu sama pasangan kamu nih, berkonflik gitu, nggak tahu cara menganulir atau mengelola konflik. Kira-kira keturunan berikutnya akan kayak apa? Nggak tahu juga sih Mbak, karena kan dari kita yang berkonflik aja nggak bisa nyelesain masalah kita sendiri gitu. Gimana dengan bawahnya nggak bisa ngasih tahu juga. Oke, misalnya gitu ya, misalnya di individu kan berarti punya kerentanan nih, karena ayah ibunya rentan misalnya gitu ya. Nah kira-kira anak ini di lingkungannya akan kayak apa? Anak-anak ini akan ngikut orang tuanya, mungkin kayak perspektif. Ikut orang tuanya bisa, jadi dia mudah berkonflik gitu ya misalnya ya. Apalagi kira-kira faktor resiko anak ini ketika ke lingkungan luarnya? Tertutup. Bisa, jadi tadi ya bisa sangat beragam. Satu, dia bisa jadi sama nih, sukanya bikin konflik di luar sana. Atau bisa juga di luar sana dia jadi tertutup gitu. Nah kira-kira kalau tadi nih berkonflik ataupun tertutup, kira-kira peran dia di lingkungan sosial akan kayak apa? Perannya berkurang gitu kah? Kira-kira optimal nggak peran dia di sekitarnya? Enggak sih kalau dari aku pribadi. Karena kebetulan memang ada lah contohnya gitu di rumah yang kayak gitu juga. Oke, nah kita kira-kira kalau peran tadi di sosialnya nggak optimal gitu ya, bisa nggak berperan lebih luas lagi di lingkungan yang lebih luas? Nggak bisa. Otomatis berarti ketika kita berangkat gitu ya ke dalam pernikahan yang rentan, kita akan menghasilkan generasi yang rentan. Kerentanan ini akan menghasilkan generasi yang rentan gitu. Oke. Karena setiap individu punya pengaruh pada komunitas di sekitarnya atau seminimalnya pada keluarganya. Keluarga ini akan saling berkaitan kan otomatis. Iya. Oh berarti nggak cuma berhenti di orang tuanya aja gitu ya Kak? Bahkan merembet sampai ke generasi-generasi berikutnya gitu. Nah, tapi kan Kak, jadi aku manggil Kak apa Mbak nih kayaknya dari tadi ganti-ganti. Banget sih dia sebenarnya. Aku manggil Mbak aja ya. Iya boleh. Kan Jawa gitu. Boleh. Nah, kan tadi sebenarnya sempat Mbak Fafat sempat ngomong dari pemerintah itu kan diizinkan untuk menikah di usia 17-an ya tadi 17-19. Iya bener gak sih? Coba sambil googling ya warga. Kita juga lupa lagi 19. 19, 19 sampai 21 ya? Yes. Nah, Oke. Apakah gimana ya? Kalau secara pemerintah mungkin kalau secara peraturannya kan itu tidak dilarang gitu karena sudah mencapai umurnya gitu. Nah, tapi berarti memilih untuk nikah muda itu juga bukan hanya karena faktor dari keluarga sendiri nggak sih Mbak, kayak karena adanya kemudahan dari luar ini akhirnya membuat dia kayak oh yaudah sih pemerintah kan boleh ya, jadi yang penting sah di pemerintahan gitu. Nah itu selain itu menurut Mbak Fafat faktor eksternal yang bisa mempengaruhi mereka untuk apa ya, memilih udah deh aku mantep untuk memilih jalan menikah gitu. Kayaknya kalau faktor jadi banyak banget ya. Tentu saja faktor budaya. Tadi kayak kamu kan bilang kamu pengen karena kamu punya faktor budaya di belakangmu. Faktor ekonomi juga bisa gitu. Misalnya tadi
punya tantangan secara ekonomi gitu ya, sehingga seperti pilihannya terbatas. Kemudian bisa juga faktor sosial media yang tadi kalau kamu bilang menampilkan berbagai kehidupan keluarga gitu ya. Kurasa lingkungan sosial media, secara lingkungan sosial gitu ya, ya punya pengaruh gitu. Maka kayak ini aku baca nih, misalnya kayak penting banget pemerintah yang punya corong berkaitan sama keluarga yang tangguh. Misalnya kayak BKKBN juga bilang bahwa meskipun legal gitu ya menikah di usia 19 tahun gitu ya, tapi mereka juga menyarankan bahwa usianya tuh 21 dan laki-laki 25 gitu. Karena kalau menurut BKKBN ini dianggap matang secara psikologis dan hormonal gitu, serta mengurangi faktor-faktor resiko. Resikonya kan gak hanya secara psikologis ya, kalau tadi aku bilang. Faktor fisiknya juga sama gitu. Gitu sih paling. Oke. Nah, berarti apa nih Mbak kalau misalnya Mbak Fafat mendengar, pasti mendengar lah ya di sosial media. Ketika ada yang masih ngomong kayak aku mau nikah aja deh, kayaknya nikah nih seru gitu, romantis isinya, kayak aku dipeluk, aku disayang, tiap pulang ada yang nyapa, halo sayang gimana hari ini, kayak gitu kan pasti seneng banget nih. Tapi ada sih pesan dari Mbak Fafat untuk kami generasi kita lah, generasi muda ini untuk mempertimbangkan kembali baiknya seperti apa, atau bentuk supportnya lebih baiknya seperti apa kayak gitu. Dari Mbak Fat ada nggak? Satu, paling penting banget sebelum kita ngomongin ke pernikahan yang jauh banget itu gitu ya. Menurut aku gitu, karena usia pelajar kan, yang kan belajar kan ini ya. Yang pertama adalah kenali dirimu sebaik-baiknya gitu. Potensi terbaikmu apa, kira-kira kamu punya faktor resiko apa, baik secara fisik maupun psikologis gitu ya. Kemudian tahu juga apa yang pengen kamu dapatkan dalam hidup ini, atau kira-kira kayak cita-cita kamu apa, tujuan hidup kamu apa gitu ya. Karena menurut aku mengenal diri itu jadi satu hal yang pertama kali dan paling penting sebelum kamu masuk ke area manapun gitu. Area kerja perlu nggak kenal diri? Perlu. Kemampuan apa yang dipunya gitu kan. Terus apa kekurangan, biasa gitu kan, apa kekurangan yang mau kamu tingkatkan sehingga itu tidak menghambat. Nah sama, sebelum kita menuju ke pernikahan itu perlu kenal dulu kira-kira kita udah kenal belum sama diri kita gitu. Siapa kita, apa kelebihan kita, apa yang kita mau dalam hidup kita, sehingga kita bisa memutuskan bahwa pasangan kita ini apakah selaras sama kita, atau kalian bisa saling menjadi tadi ya keluarga yang tangguh di kemudian hari, atau justru menambah faktor resiko yang sudah banyak di negara ini gitu. Nah itu tuh kan akarnya dari mengenal dulu gitu. Jadi mengenal juga termasuk kayak mengenal, kalau zaman dulu kan sebenarnya dibilang kayak ini ya, bibit bebet bobot, itu tuh sebenarnya maksudnya gitu ya, bukan terus oh berarti nggak boleh dong kalau misalnya menikah sama yang punya faktor resiko A, B, C, D, E, F, G, bukan. Tapi dengan kita menyadari faktor resikonya apa, kita tahu kalau resiko itu jadi resiko, jadi betul terjadi gitu. Kita tahu mitigasinya kayak apa gitu kira-kira. Nah termasuk juga sama tadi, ketika nih misalnya kamu punya kelebihan, ketika kamu bertemu sama kesulitan, kamu tahu bahwa kamu punya kekuatan untuk mengatasi persoalan gitu. Tapi apa kabar kalau kamu nggak tahu nih kekuatan kamu apa, kamu sukanya apa gitu. Kamu akan berjalan dengan ya udah gitu. Nah kalau ya udah itu akan gampang banget kesenggol kan. Coba deh kalau kamu nih, kamu tahu kamu mau ke SMK Muhammadiyah 1. Mungkin nggak kamu misalnya kamu kalau bannya bocor gitu ya, kamu tetap tahu kan bahwa kamu harus nambal bannya karena kamu ke SMK 1 gitu. Tapi kalau kamu nggak temu ke SMK 1, bannya bocor, apa yang bakal kamu lakuin? Nggak tahu sih. Iya kan? Jadi pikiran apa-apa. Kira-kira gitulah, kira-kira dengan kita tahu diri kita itu siapa, apa yang kita mau, apa yang jadi faktor resiko, kita kan pasti punya lebih punya kurang gitulah ya kira-kira. Nah, kita jadi tahu kira-kira apakah menikah saat ini menjadi tepat atau perlu waktu lagi nih untuk mempersiapkan pernikahan yang tadi perannya banyak banget gitu. Jadi aku rasa pesan aku justru adalah kenali diri dulu sebaik-baiknya, sehingga versi terbaikmu itu yang akan mengantarkanmu pada orang yang sama baiknya kayak kamu gitu. Dan menghindari faktor resiko yang lebih besar yang menghambat potensi atau optimalisasi diri kamu gitu lah. Berarti itu lihat tadi teman-teman pesan dari Mbak Fawat, berarti bukan salah ya Mbak untuk memilih menikah, tapi lebih baik untuk
mencari tahu diri dari diri sendirinya gimana, biar nanti ketika memilih hal tersebut tuh udah siap gitu. Aku sih apa ya? Kalau kita menilai benar salah tuh kayaknya nggak ranah kita ya. Maksud aku benar dan salah akan sangat subjektif, gitu kan. Oh iya. Tapi kalau pernikahan usia anak, nah aku berharap itu nggak lagi terjadi atau jangan sampai lebih banyak yang mengalami pernikahan anak gitu. Tapi kalau udah lepas dari anak, udah lepas dari usia anak, nah tadi aja ikutin bahwa pertimbangkan lagi, kan BKKBN aja menyarankan usia 21-25 gitu. Karena menurut pasti itu sudah dengan berbagai pertimbangan bahwa secara reproduksi, secara fisik, secara mental, kira-kira diharapkan siap gitu. Jadi untuk usia anak kita berharap dan kita berupaya gitu ya, supaya itu nggak terjadi dan tidak lebih banyak terjadi. Amin. Gitu ya, terutama kekerasan terhadap anak, hak-hak anak yang nggak terpenuhi gitu. Itu harap itu nggak terjadi gitu sama pelajar-pelajar kita di Bantul ataupun di Indonesia pada umumnya gitu. Amin. Tapi kalau pertanyaan kamu jadi pernikahan muda, nah itu kan tergantung lagi kesiapan yang aku bilang tadi. Akan dibalikkan pada setiap individunya gitu. Betulkah memang menikah sudah sudah semestinya dilakukan sekarang, atau sebenarnya itu belum perlu saat ini juga gitu, masih bisa punya kesempatan yang lebih panjang untuk mempertimbangkan banyak hal, sehingga tadi harapan kita tuh kan dengan berkeluarga atau punya pasangan itu kan kita bisa lebih optimal dalam berkarya misalnya gitu ya, lebih optimal potensinya gitu ya. Nah, dan utama harapannya adalah karena dengan menciptakan keluarga tangguh, Indonesia itu jadi tangguh. Tapi kalau misalnya keluarganya rentan, otomatis kita menambah daftar kerentanan yang sudah ada di negara ini gitu. Jadi setiap kali mau memutuskan itu, kita ingat bahwa kita kan gini ya, stigma, kayak tadi kamu bilang stigma punya dampak nggak sih sama cara persepsi kamu? Punya kan? Kayak tadi kamu bilang Gen Z tuh gini mbak, Gen Z tuh gini mbak. Stigma kan? Label kan? Nah, tadi apalagi ketika itu baru satu ya, stigma, label, belum lagi ketika misalnya situasi yang nggak terakomodasi gitu ya misalnya, atau nggak terkelola dengan baik deh kita bilangnya gitu ya, otomatis akan menyumbangkan potensi tadi kerentanan untuk minimal keluarga itu sendiri, berikutnya komunitasnya, pasti kalau udah komunitasnya lingkungan sosialnya, dan akan lebih luas kan, gitu. Kayak misalnya nih aku bete, kamu kira-kira ketika aku bete nih ngobrol sama kamu, apa yang kamu rasain? Kerasa keselnya. Kesel juga. Kira-kira kalau misal gitu ya, kamu kesel, aku kan kesel nih, aku satu individu, kamu ikut kesel, berarti 2 individu. Kamu kira-kira ketemu orang lagi kesel nggak kira-kira? Kesel ya. Misalnya kayak tadi kamu bete nih, misalnya anak-anak menggoda kamu gitu ya misalnya. Nah ketika itu bete, kira-kira teman-teman kamu bakal gimana sih vibes-nya? Canggung, nggak nyaman. Kayak gimana? Kalau canggung nggak nyaman, podcast ini kira-kira bisa diproduksi dengan baik nggak? Nggak. Nah itu contohnya tadi aku bilang kenapa penting untuk kita mengukur, mempertimbangkan, mempersiapkan gitu ya. Karena tadi dengan ilmu kita berharap kita bisa menavigasi tantangan dengan lebih baik gitu ya. Kita nggak bilang masalahnya hilang ya, masalah mah tambah aja gitu. Tapi kita bisa menavigasi dengan baik, atau kita bisa beradaptasi dengan pelan-pelan baru, dengan harapannya sama baiknya. Di tugas-tugas perkembangan kita sebelumnya. Dengan cara apa? Ya disiapkan. Yang apa yang pertamanya? Berkenalan sama diri. Sehingga kita tahu, bisa mengukur kan. Kalau kita udah kenal kan kita bisa mengukur. Oh aku belum siap nih, udah siap nih. Gitu. Atau kalaupun kita nggak bisa menilai sendiri nih, kita bisa nanya ke profesional untuk diskusi. Misalnya kayak, aku misalnya punya plan untuk menikah gitu ya misalnya. Apa nih faktor-faktor yang perlu aku pertimbangkan, atau apa nih yang perlu aku beres-beresin lagi, atau apa sebelah mana sih yang aku belum bisa lihat gitu. Kalau misalnya kita secara diri ngerasa masih kayaknya gimana gitu. Jadi gitu ya, jadi ketangkap nggak sih maksud aku? Ketangkep banget, sangat mudah dipahami. Nah itu tadi ya teman-teman, pesan-pesan dari Mbak Fafa, ilmu-ilmu dari Mbak Fafa terkait tema yang kita angkat ya, menikah dini atau pendidikan kayak gitu. Nah apa? Kamu terhenti? Nggak apa-apa, ada ganggu di belakang layar kan biasa teman-teman masih ngeceng-cengin di belakang ya. Oke, terima kasih Mbak Fafat atas waktunya, atas ilmunya, semoga bermanfaat. Mohon maaf aku tadi kayak masih gagap karena jujur ini nervous teman-teman. Kenapa kamu nervous? Apa yang kamu rasain? Apa ya, kayak deg-degan, takut salah ngomong terus ya kayak takut salah ngomong, rasanya jadi gimana? Canggung, bingung. Fokus nggak kira-kira? Enggak.
Nah, kamu bisa bayangkan ketika memulai tadi Yes. pernikahan dengan canggung dan bingung kayak apa? Diem di rumah, nggak ada apa-apa di rumah kayak Ya bisa sunyi. diem, bisa nggak ada apa-apa, bisa nggak kira-kira konflik tapi konflik mulu nggak ngerti nih resolusinya gitu. Bisa sih, bisa komunikasi terus isinya. Nah gitu. Jadi cara paling sederhana ngelihat pernikahan tuh kita lihat aja sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Gitu. Oke, terima kasih Bapak Fat atas informasinya lagi ya teman-teman. Mungkin karena kita udah 30 menit ke depan ya ngobrol bareng Mbak Fafat. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih untuk Mbak Fafat atas ilmunya, atas wejangannya juga. Semoga bermanfaat untuk Aku nggak ngasih wejangan nggak sih? Aku nggak ngasih Terus itu wejangan. kan ada pesan-pesan untuk teman-teman semua. Aku harap sih itu nggak dianggap sebagai wejangan ya. Kayak aku rasa tua banget aku kalau ngasih wejangan. Nggak apa-apa kan masih muda. Mbak Fafat umur berapa deh? Oh, rahasia perusahaan. Ini Mbak Fafat masih muda kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Fafat. Sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman juga yang udah dengerin kita. Jangan lupa pantengin terus podcast Diksi untuk podcast-podcast berikutnya. Aku sebagai moderator pamit undur diri. Gimana teman-teman? Apa ada yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman? Oke, jadi dari teman-teman Belang Layar minta closing statement nih buat dari Mbak Fafat, mungkin bisa teman-teman ini banyak request ya ternyata. Oke. Closing statementnya adalah teman-teman, kalau masih punya kesempatan untuk mengejar pendidikan dengan sebaik-baiknya, aku berharap itu yang jadi modalitas utama kita. Oh, situ ya arahnya. Oke, kalau teman-teman punya kesempatan yang baik gitu ya untuk mengejar pendidikan dengan sebaik-baiknya, aku harap itu yang diupayakan terlebih dahulu, karena itu bisa jadi modalitas supaya mempersiapkan peran berikutnya dengan lebih siap gitu ya, tentu saja gitu, karena modalitasnya lebih banyak. Yang kedua, sebelum jauh-jauh ke arah ke pernikahan gitu ya, selain pertama tadi ya modalitas pendidikan adalah utama, yang kedua adalah berkenalan sama diri, jadi faktor kunci supaya kita tahu menavigasi pilihan-pilihan kita gitu ya. Jadi pertimbangannya didasarkan tidak pada tren sesaat atau emosi gitu ya. Tapi kita udah mempertimbangkan tadi ya faktor resiko yang kita punya, faktor potensi yang akan kita temui gitu ya. Ataupun faktor-faktor lain yang bisa jadi pertimbangan dalam mengambil keputusan gitu. Nah, terus yang ketiga, pilihlah atau seleksilah apa yang kamu baca atau apa yang kita lihat gitu, karena tadi kita terbingkai persepsi karena stimulus-stimulus yang terus-menerus kita tanamkan dalam otak kita gitu ya. Jadi harapannya dengan menyeleksi bacaan dan menyeleksi tontonan gitu ya, kita jadi punya inspirasi yang lain gitu ya. Misalnya berprestasi di usia yang muda, mengoptimalkan usia muda untuk berkarya, dan utamanya tadi ya memberikan manfaat seluas-luasnya. Jadi harapannya gitu sih, kayaknya gitu deh. Selamat berproses semuanya. Oke, ya itu tadi closing statement dari Mbak Fafat. Terima kasih kembali. Aku gak bisa berhenti bilang terima kasih sih buat Mbak Fafat. Sama-sama. Karena juga ilmunya sangat bermanfaat buat aku, pasti juga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan begitu ya. Amin gitu ya udah. Sekian dulu teman-teman untuk podcast kali ini. Jangan lupa tadi aku mau dengerin podcast Diksi selanjutnya. Aku sebagai moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.